Selamat siang, kami dari salah satu perwakilan dengan tool Python List yang merupakan bagian dari Python Data Type. Saya akan memperkenalkan rekan saya di sini. Yang pertama ada Arif Citra Gunawan. Yang kedua ada Sandi Irawan yang akan. Yang terakhir ada saya. Untuk Sandi Irawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang daftar Python dan bagaimana cara membuat daftar itu sendiri. Perlu kita ketahui, daftar atau list adalah urutan item yang dipesan. Ini adalah salah satu tipe data yang paling banyak digunakan di Python dan sangat fleksibel sekali. Semua item dalam daftar tidak harus berjenis sama. Untuk menyatakan daftar sangat mudah sekali, yaitu itemnya yang dipisahkan dengan koma diapit oleh tanda kurung. Di sini tanda kurungnya tanda kurung yang tegak. Nah, kita dapat menggunakan operator pengiris, yaitu yang sudah disebutkan tadi, yaitu tanda kurung yang tegak untuk mengekstrak item atau berbagai item dari daftar. Indeks itu sendiri dimulai dari 0 dengan Python. Nah, bagaimana cara membuat daftar itu sendiri? Nah, dalam pemrograman Python, daftar dibuat dengan menempatkan semua item atau elemen di dalam kurung siku, dipisahkan oleh koma. Nah, ini dapat memiliki sejumlah item dan mereka mungkin dari berbagai jenis atau bilangan bulat, mengambang, string, dan lain-lain. Di sini ada contoh programnya, bisa dilihat. Nah, daftar juga bisa memiliki daftar lain sebagai item. Ini disebut dengan daftar bersarang. Nah, contoh bentuk pemrogramannya seperti yang terlihat di layar kaca masing-masing. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih untuk mengakses elemen daftar? Ada berbagai cara di mana kita dapat mengakses elemen daftar. Yaitu pertama, indeks daftar. Kita dapat menggunakan operator indeks untuk mengakses item dalam daftar. Di Python sendiri, indeks dimulai dari 0. Jadi daftar yang memiliki 5 elemen akan memiliki indeks dari 0 hingga 4. Itu juga termasuk sudah di dalam tanda kurung yang tadi. Contoh, jika ada kata 5 angka, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, maka si A itu disebutnya indeks 0 dan yang E-nya itu indeks 4. Jadi dimulainya dari 0 bukan dari 1. Nah, untuk mencoba mengakses indeks, selain ini akan meningkatkan di mana indeks harus berbilangan bulat. Kita tidak dapat menggunakan float atau jenis lain. Ini akan menghasilkan indeks error atau tipe error. Jadi, jika tidak menggunakan bilangan bulat, terus kita menggunakan float atau jenis lain, maka outputnya akan menghasilkan indeks error atau tipe error. Di sini kita bisa lihat ada contoh pemrogramannya. Bisa dilihat. Nah, di sini ada daftar bertumpuk. Ya, maaf, yang di atasnya lagi. Nah, di sini ada daftar bertumpuk diakses menggunakan
pengindeksan bertumpuk. Bisa kita lihat di sini ada program, coba kita cek di ini di sebuah programming compiler. Bisa tolong cekkan apakah outputnya sama dengan yang ada di situ atau gimana untuk membuktikannya. Nah, di sini muncul tipe error dan indeks error. Kenapa bisa? Karena di program yang dibuat tadi itu ada plot atau jenis lain selain dari bilangan bulat. Makanya pas outputnya itu akan tidak terbaca dan akan keluar kata tipe error atau indeks error. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita juga ada mempelajari tentang pengindeksan negatif. Python memungkinkan pengindeksan negatif untuk urutannya. Contoh, indeks -1 mengacu pada item terakhir. -2 ke item terakhir kedua, dan sebagainya. Dan di sini bisa dilihat lagi ada contohnya. Ada contoh dari program pengindeksan negatif. Bisa di ini kita lihat di programming compiler. Nah, outputnya E dan P. Nah, kenapa? Kenapa di sini muncul indeks E dan P? Karena di programnya itu ada print my list -1. Nah, yang list -1 itu yaitu E dan print list 5 yaitu P. Kenapa? Kenapa ini seharusnya kan di sini list 1 itu kan P, sedangkan list 5 itu harusnya E. Tapi ini kenapa bisa berbalik? Karena ya tadi, karena pengindeksannya yaitu negatif. Di sini pakai -1, -5. Jadi bertukar tempat. Jadi, di mana yang pertama jadi terakhir dan terakhir bisa jadi ke tempat yang pertama. Gitu. Ya, lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ketika kita menjalankan program di atas, kita akan mendapatkan output berikut, yaitu E dan P ya, sama berarti. Berarti benar program di atas. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu oleh teman saya, Saudari Dewi Novianti. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengiris daftar di Python. Kita dapat mengakses berbagai item dalam daftar dengan menggunakan operator mengiris, yaitu ×2. Nah, di sini ada program inputnya, yaitu bisa dilihat sendiri, dan di program input itu sendiri mendapatkan output, yaitu seperti di bawah ada OGR, yang kedua PROG, yang ketiga AMIZ, dan yang keempat PROGRAM1 dan Z. Selanjutnya, mengiris dapat divisualisasikan dengan mempertimbangkan indeks berada di antara elemen seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi, jika kita ingin mengakses rentang, kita perlu data indeks yang akan mengiris bagian itu dari daftar. Contohnya yaitu ada
kata program yang dimulai dari angka 0 sampai 9, yaitu dan dimulai dari min 9 sampai min 1, dari P sampai I yang minnya, terus yang nominal plusnya yaitu dari P sampai Z. Dan selanjutnya yaitu materi tambah atau mengubah elemen daftar. Daftar dapat diubah, yang berarti elemennya dapat diubah tidak seperti string atau tupi. Kami dapat menggunakan operator penugasan untuk mengubah item atau rentang item, yaitu tanda sama dengan. Dan itu juga ada program inputnya, dan itu juga program input itu sendiri mempunyai output yaitu 1468 dan 1357. Selanjutnya, kita dapat menambahkan satu item ke daftar menggunakan metode atau menambahkan beberapa item menggunakan metode append dan extend, yaitu program inputnya ada di atas, yaitu ada yang di add output atau add extend. Nah, di situ akan muncul outputnya, yaitu ada 1357, 1357, 9, 11, dan 13. Kami juga dapat menggunakan operator untuk menggabungkan dua daftar. Ini juga disebut penggabungan, yaitu tanda plus. Operator mengulangi daftar untuk jumlah waktu tertentu, yaitu tanda kali. Seperti contoh input di atas, yaitu ada ADD 135 sama dengan, terus yang printnya yaitu adalah ADD plus atau penggabungan 975, dan yang kedua itu ada print tanda petik re atau kali 3. Jadi input di atas mendapatkan output yaitu penggabungannya 135975. Yang kedua yaitu ada pengulangan, yaitu ada re, dan re, karena re tadi dikali dengan 3. Selain itu, kita dapat memasukkan satu item di lokasi yang diinginkan dengan menggunakan metode atau menyisipkan beberapa item dengan meremasnya ke dalam potongan kosong daftar, seperti insert, yaitu input programnya ada di atas dan mendapatkan output seperti di bawah tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Dwi Novianti. Hapus elemen daftar. Kita dapat menghapus satu atau beberapa item dari daftar menggunakan kata kunci. Bahkan dapat menghapus daftar sepenuhnya. Ya, ini ada inputnya. Kita akan coba di sini apakah bisa, dan ternyata error. Apakah sama error juga? Ya, sama error juga. Kita dapat menggunakan metode untuk menghapus item atau metode yang diberikan untuk menghapus item pada indeks tertentu, remove dan pop. Metode ini menghapus dan mengembalikan item terakhir jika indeks tidak disediakan. Ini membantu kami menerapkan daftar sebagai tumpukan. Pertama masuk, terakhir keluar struktur data, pop. Kita juga dapat menggunakan metode untuk mengosongkan daftar atau clear. Ya, di sini ada inputnya. Akan
coba ke aplikasi yang tadi, apakah bisa? Kita coba run, dan ya bisa. Ya di sini outputnya ada ROBLEMORBLE tanda kurung tegak kedua. Akhirnya kita juga dapat menghapus item dalam daftar dengan menetapkan daftar kosong ke sepotong elemen. Ya, ini adalah daftar kosongnya. Lanjut, metode daftar Python. Metode yang tersedia dengan objek daftar dalam pemrograman Python ditabulasikan di bawah ini. Mereka diakses sebagai beberapa metode telah digunakan di atas. Metode daftar Python. Append, menambahkan elemen ke akhir daftar. Extend, menambahkan semua elemen daftar ke daftar lain. Insert, menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Remove, menghapus item dari daftar. Pop, menghapus dan mengembalikan elemen pada indeks tertentu. Clear, menghapus semua item dari daftar. Index, mengembalikan indeks item pertama yang cocok. Count, mengembalikan hitungan jumlah item yang diteruskan sebagai argumen. Sort, mengurutkan item dalam daftar dalam urutan naik. Reverse, membalikan urutan item dalam daftar. Copy, mengeluarkan salinan daftar yang dangkal. Beberapa contoh metode daftar Python. Kita akan mencoba ya, dan inilah D1 2 01 34 688 88 64 310. Kita lihat apakah sama. Ya, dan hasilnya sama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Isna Latifah. Saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya yang bernama Arif Citra Gunawan. Yang di sini ada pemahaman list atau pemahaman daftar, cara elegan untuk membuat daftar atau list. Di sini didefinisikan bahwa pemahaman daftar adalah cara elegan dan ringkas untuk membuat daftar baru di daftar yang ada di Python. Pemahaman daftar terdiri dari ekspresi yang diikuti oleh pernyataan di dalam kurung siku. Berikut adalah contoh untuk membuat daftar dengan setiap item yang meningkatkan daya 2. Nah, di sini ada contoh program yang sudah terlihat di layar kaca masing-masing. Contoh programnya coba kita compile di compiler online Python. Saya bisa lihat apakah nanti outputnya sama. Nah, ternyata di sini hasil outputnya sama dengan yang tertera di layar kaca Anda. Yang membuktikan bahwa pemrograman tersebut adalah benar. Kode ini setara dengan kode pemrograman yang ada di bawahnya itu, yaitu PO2 sama dengan kurung siku, for dikali in rank dalam kurung. Dan yang bisa kita lihat di paling bawah itu ada PO2 append dalam kurung 2 dikali X, tutup kurung. Pemahaman daftar dapat secara opsional berisi lebih banyak, atau jika pernyataan opsional bisa memfilter item untuk daftar baru. Berikut adalah beberapa contohnya, yaitu for dan if.
Itu contoh pemrograman untuk for dan if. Nah, kita operasi daftar tes keanggotaan. Kita dapat menguji apakah item yang ada dalam daftar atau tidak menggunakan kata kunci in. Itu kita bisa lihat lagi ada pemrograman. Mari kita coba copy paste ke compiler online Python. Apakah nanti outputnya sama? Kita lihat di situ hasilnya sama dengan yang tertera di layar kaca masing-masing. Kembali. Nah, output yang sama dari hasil copy paste yang ini di compiler online Python menandakan bahwa contoh pemrograman yang di sini adalah benar. Dan yang terakhir itu ada iterating melalui daftar. Menggunakan loop, kita dapat melakukan iterasi melalui setiap item dalam daftar for. Nah, yang terakhir ini ada contoh pemrograman untuk for. Bisa kita copy paste ke compiler online Python. Untuk membuktikan benar atau salah itu outputnya yang Nah, ternyata hasilnya sama, yaitu I like apple, I like banana, dan I like dango. Dari hasil tersebut, kita buktikan bahwa pemrograman yang ada pada contoh di layar kaca masing-masing adalah benar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya selaku moderator di sini akan menyampaikan banyak terima kasih atas teman-teman yang berpartisipasi untuk melaksanakan presentasi melalui daring. Walaupun kita dalam keadaan daring, tapi tetap bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sudahan.